ngobrol sama cast and crew yang akan bergabung bersama kita di sini. Boleh saya tepuk tangannya? Yang pertama kami panggilkan, please welcome Yentonius Jerielho, Executive Producer. Silahkan, monggo. Kemudian kita panggilkan the producer, please welcome Ryan Santoso. Silahkan, monggo. Dimana dengan waduh nih? Waduh, karena banyak banget fansnya kayaknya nih, fans filmnya ya. Selanjutnya kita panggilkan sang penulis skenario, please welcome Titin Watimena dan Samuel Rustandi. Terus seperti yang akan dibawakan oleh Mbak Titin, silakan. Halo, silakan bergabung. Oh, langsung udah datang. Wow, masih biasa loh. Silakan. Oke. Next, please welcome. Ini kamu siap-siap ya. Iya. Karena tadi kamu berani bilang ayang, ya. Oke. Kita panggilkan, please welcome Mbak Audi Wais, pengisi original soundtracknya. Hai. Silakan bergabung. Nah, berani nggak apa sekarang? Mbak Audi, ada yang manggil ayah. Gue mau ngadu anaknya. Oh, nah, ditibas gak lo? Kelar sama Mbak Audi ya. Iya. Lanjut lagi. Selanjutnya please welcome pemeran Yosef Adin Abdul Hakim. Mbak Audi. Gabung. Oh, makin lama jigotnya makin panjang ya. Benar. Iya, selamat datang. Selanjutnya kita panggilkan pemeran Maya. Please welcome Fani Gasani. Ibu. Hai. Masya Allah, tabarakallah. Mam. Iya. Salvo kan? Iya, sama lagi. Selanjutnya kita panggilkan pemeran Friends. Please welcome Macho Human. Silakan. Selanjutnya kita panggilkan ada pemeran Tobias Arnold Kobogau. Wow. Wih, banget lagi. Wow. Selanjutnya kita panggilkan pemeran Martha Amara Angelica. Silakan. Oke. Kita lanjut lagi. Pemeran Mark kita panggilkan Stefan William. Bener ya. Istighfar. Yang kayak gini-gini nih emang nih. Mohon maaf, ramai banget. Tenang. Tarik nafas. Ya Allah. Maaf ya, emang kadang-kadang suka gini, suka ribut sendiri. Mas Stefan aman? Aman ya, oke. Iya. Lanjut lagi, kita panggilkan pemeran Daniel Beyon Destiano. Halo, silakan bergabung. Oke, lanjut lagi. Please welcome pemeran Mateis Billy Bizal Tanasai. Silakan bergabung. Oke, lanjut lagi. Kita panggilkan pemeran Nafi Yusuf Mahardika. Halo, selamat datang. Silakan. Astagfirullahaladzim. Gimana ya, Mbak Udi ya? Ini kayak gini-gini nih. Iya. Lanjut lagi ya. Selanjutnya, please welcome pemeran Adinda Yasamin Jasem. Halo, silakan. Oke. Lanjut lagi, kita panggilkan pemeran Apollo. Please welcome Aufa Asagaf. Wow.
Kenal aja dari tadi dari jauhin Apollo. Ini orang-orang ini. Mas, ya. Lanjut ya. Selanjutnya panggilkan pemeran Sila, Jimmy Kobogo. Selamat datang, silakan. Wow. Udah kan? Udah banyak ini. Bentar, Mbak Udi mohon izin. Tadi begitu gue nyebut namanya ada yang manggil Ayang. Nah perhatiin ya muka-mukanya ya, silakan dicek ya. Nih ya, liatin ya. Ada yang berani nggak? Hah? Oh, berani lagi? Gak ada ngeri-ngerinya, nyalinya gede banget. Astagfirullahaladzim. Kita panggilkan sang sutradara dan pemeran utama film Timur. Please welcome Iko Uwais. Halo bang. Wow. Gokil. Wow. Oh. Baudi. Baudi. Gokil, masih berani loh manggil Ayang. Karena mendingan di depannya dibanding manggil Ayang di belakang ya sih. Udah, terima kasih. Seluruh cast and crew kami persilakan duduk kembali. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk cast and crew Film Timur. Oke, kita akan mulai ngobrol dulu sebelum nanti akan diberikan kesempatan untuk teman-teman kalau mau nanya kami persilakan. Mungkin yang pertama, of course, aku mau ke executive producernya terlebih dahulu, Mas Antonius Jaroho. Apa kabar? Apa kabar? Siap ya? Oke, siap dan sehat pastinya. Ini adalah sebuah langkah yang cukup besar sekali untuk Uwais Pictures ngerilis Timur sebagai film pertama dari Uwais Pictures yang kemudian dirilis ke publik di tanggal 18 Desember 2025 nanti. Proses mengerjakan film yang satu ini udah pasti bukan hal yang sederhana, apalagi dengan skala yang besar untuk film seperdananya, sampai kemudian menggunakan teknik dan kualitas yang sangat megah sekali. Mas Antonius, mungkin boleh dijelaskan sedikit tantangan terbesarnya sebagai seorang executive producer dalam pembuatan film yang satu ini. Apa yang dirimu rasakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, apa lagi Bang? Salam kebajikan. Ya, tantangan film ini luar biasa. Karena kita mau memberikan suatu karya yang berbeda, yang benar-benar istilahnya berkelas, yang harapan kita bisa dinikmati teman-teman semua di Indonesia ataupun di global. Jadi kita nggak main-main di sini. Jadi dengan teknik produksi, terus kemudian peralatan yang pakai bahkan Dolby Atmos. Wah, keren banget itu, luar biasa. Ya. Dan di sini satu challenge yang benar-benar kita rasain di sini adalah kita bikin film dengan produksi yang sedikit berbeda genrenya. Dimana Indonesia lagi hype-hypenya film yang quote-unquote horror-horror, dan kita muncul sedikit berbeda. Berbedanya lagi sama Bang Iko, kita baru mendirikan PH juga. Terus Bang Iko kalau sebagai action star udah nggak kita ragukan lagi. Tapi ini first debutnya Bang Iko sebagai sutradara juga. Jadi kita di sini benar-benar belajar banyak dari pre-pro, production sampai dengan post-pro-nya juga. Makan waktu cukup banyak dan banyak resiko-resiko yang kita hadapin lah jadinya. Jadi dengan strategi rumah PH baru, Bang Iko sebagai superstar dan director, kita mencoba sesuatu yang berbeda supaya kedepannya semoga Uwais Picture, Bang Iko dan karya-karya kita ke depannya bisa diterima sama teman-teman penonton semuanya. Semoga semuanya suka lah, kurang lebih sama itu. Kurang lebih itu mas. Sepertinya semuanya suka karena tadi kita nikmati banget dengan Dolby Atmos-nya ya. Terima kasih anyway menggunakan Dolby Atmos karena kerasnya benar-benar dapat banget. Suaranya benar-benar muter satu. Mahal bro, mahal. Itu kenapa aku bilangnya makasih. Karena gue tahu pasti agaknya mahal ya. Tapi worth it.
It's really worth it. Karena Thank kita you, Mas. suasana dari hutannya kerasa banget. Tiba-tiba ada suara burung dari kiri, tapi tiba-tiba ada suara apa dari kanan. Itu bagus sekali. Terima kasih banyak sudah menggunakan Dolby Atmos yang mahal itu ya Mas Iko ya. Gue perjelas lagi ya. Oke. Aku sekarang mau ke Bang Rian. Bang Rian, ini juga menarik karena ternyata proses produksinya juga tidak mudah dan butuh waktu yang bertahun-tahun katanya. Sekarang akhirnya di Desember ini akan tayang. How do you feel about it? Ya, selamat sore teman-teman media. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini melengkapi. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran teman-teman media semua. Suatu berkat sekali ya bagi saya pribadi dan juga teman-teman dari Wise Pictures bisa melakukan gala premier di hari ini. Tadi pertanyaan apa? Gimana rasanya akhirnya filmnya tayang setelah persiapan yang cukup panjang nih, Bang Ryan? Rasanya sih pasti senang banget ya, senang, terharu, emosional, semua campur aduk jadi satu. Deg-degan dari 3 hari yang lalu udah ya, banyak deg-degannya juga sih gitu, tapi sangat bersyukur dan sangat kita maksimal banget ya kita melakukan pekerjaan Timur Film ini sampai jadi sekarang tuh proses waktunya cukup lama dan sampai ke hari ini di gala premier pastinya senang banget dan mudah-mudahan kerja keras kita bisa dinikmati lah gitu. Senang dan deg-degan lah bahasanya. Teman-teman boleh nggak biar ngebantu Bang Ryan gak deg-degan kita kasih tepuk tangan yang meriah. Nah, biar nggak tegang lagi, sebanyak ini orang-orang yang suka sama filmnya dan nanti malam makin banyak lagi orang-orang yang bakal suka sama filmnya. Amin. Amin mudah-mudahan. Kita mau beralih ke sebelahnya sekarang. Ada Mbak Titin di sini. Mbak Titin, mohon izin. Kolaborasi yang sangat luar biasa sekali sebagai penulis skenario bareng sama Mas Samuel dan juga tentunya ada Bang Iko di sini. Gimana sih? Coba kita pengen tahu proses kolaborasinya seperti apa untuk membangun film yang bagus banget ini. Ya, selamat sore semua. Terima kasih untuk kehadirannya dan apresiasinya. Jadi kalau proses penulisan skenarionya sejak awal memang ketika ditawarkan film ini saya sudah tahu harus menggandeng satu penulis lagi. Makanya saya memilih Samuel untuk berbicara dari sudut pandang, perspektif maupun perasaan laki-laki. Dan kemudian pengerjaannya tentu saja setelah itu berkolaborasi dengan sutradara juga yaitu Bang Iko, di mana proses developmentnya cukup intens, setiap tahap didiskusikan dan selain itu seiring dengan tidak hanya menulis kita juga melakukan riset difasilitasi oleh Wise Pictures untuk bertemu dengan para pelaku kisah nyatanya. Ini kan diadaptasi dari banyak kisah nyata. Termasuk ada juga tidak hanya masalah actionnya maupun operasinya, tapi juga dramanya, di mana kita juga mengangkat dari kisah. Kita mencoba mencari kisah-kisah nyata yang berhubungan erat dengan brotherhood. Itu. Sam mungkin mau nambahin? Iya. Yang pertama kali dikasih projectnya sih tantangannya adalah Bang Iko di debutnya nggak mau cuma action doang, tapi mau drama banget. Akhirnya kita penulis cari cerita yang ketimuran banget, kita riset dan akhirnya kita dapet tuh tentang persaudaraan ini. Yang bikin actionnya makin mantap kan dramanya ya, drama yang dilematis gitu. Itu yang kita pengen kasih ke Bang Iko sih buat dieksekusi dengan indah gitu. I see. Jadi memang bisa dibilang bahwa dramanya itu menjadi motivasi supaya actionnya makin kerasa banget dan kita yang nonton juga jadi tahu gitu rasanya seperti apa sampai dengan ada action seperti itu. Aku berarti langsung ke Bang Iko, boleh ya? Jangan ribut ya. Dengerin ya. Gue udah wanti-wanti di awal. Maaf ya Bang Iko. Dari tadi soalnya tiba ada kata Iko dia gitu. Iya, istighfar. Bang Iko, ini sebenarnya bukan cuma tentang action doang gitu ya, tapi kita ngomongin tentang representasi Indonesia Timur dan kemudian persaudaraan juga. Dari mana sih awalnya kemudian ada inspirasi dan tema yang sebegitu pentingnya untuk seorang Bang Iko?
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I want to say thank you so much for my agent. They're far away, like from another world, from America. Brad as my agent, and Mike Stout and Julian, and also Winston as well. Where's Winston? Toilet. Sabar bang. Okay. So yeah, thank you. Such an honor, you guys coming here. Like 24 hours. I think it's different from my country to your country. So such an honor, and I really appreciate it. Thank you so much. And can you stand up, these guys? I mean, nobody can. There you go. There you go. I can see your size, man. Thank you, Brad, Mike, and Julian. So ini memang apa tadi intinya? Sorry Pak. Ini kan bukan tentang aksi tapi tentang persaudaraan dan juga mengangkat Indonesia Timur. Oke. Kok disuruh diem? Ya, kebetulan saya memang anak Betawi, keluarga Betawi, dan ada darah Sundanya juga. Cuma saya besar sama orang Timur. Saya dari kelas 5 SD, 4-5 SD, sampai lulus sekolah, sampai saya pengangguran, saya besar sama orang Timur, itu orang Ambon. Jadi memang saya sangat tahu, sangat paham banget gesturnya, gerak-geriknya, dan rasa saling menghormatinya, dan emosionalnya orang Timur seperti apa, dan rasa persahabatan itu yang paling kencang di orang Timur. Jujur, apapun yang kalian lihat, mungkin lihat orang Timur mukanya serem-serem, nggak ada yang enak lah tuh. Nggak ada yang enak bro, cuman hatinya rindu harap. Dalam hati semua tuh teman-teman di sini, kalau kalian lihat di film mungkin tadi serem banget kan, tapi masya Allah ini baik banget. Sila, Jimmy Kebogau, Arnold Kebogau, kalau dilihat orangnya gede banget, cuman kecil bro. Maksudnya maksudnya hatinya baik banget gitu loh. Kalau ngelihat ke teman-teman tuh mukanya sangat, cuman karakter, cuma dalam arti untuk bertutur kata sangat baku. Itulah orang Timur. Jadi rasa persahabatan yang nggak akan pernah lekang oleh waktu, itu memang yang saya rasakan sebagai saya orang di luar dari kasta tersebut. Beda kulit, rambut saya beda, tapi pada saat saya growing up bareng sama orang Timur, dan kebetulan sampai saya punya abang kawin dengan kakak ipar saya perempuan orang Timur, orang Ambon, Latuan Sina. Itu sampai seperti itu. Jadi memang sejarahnya dalam arti yang saya lihat bukan hanya karena warna kulit dan bentuk rambut dan karakter muka yang sangat menyeramkan, yang sangat berkarakter, tapi rasa persaudaraan mereka tuh yang sangat erat. Dimanapun ada misalkan tanda kutip rasa tolong menolong itu sangat kuat banget. Apapun permasalahannya, bukan permasalahannya beliau ataupun dia, yang penting dia berpartisipasi untuk menolong seperti itu. Jadi yang saya translate untuk film ini, walaupun saya bukan orang Timur darah saya, cuma saya memang besar dengan orang Timur, kebiasaan dengan orang Timur, berbahasa pun dengan orang Timur, dan saya sangat paham untuk orang Ambon tanda kutip untuk berbicara seperti apa, saya sangat paham, kecuali dengan bahasa daerah masing-masing. Itulah yang saya bilang, persahabatan itu sangat menyentuh hati daripada kita berpacaran untuk misalkan lawan jenis, bisa putus ada barang baru. Tapi kalau persahabatan, persaudaraan, apalagi menceritakan orang Jawa besar, lahir di daerah timur, ternyata dia dirangkul sama orang setempat, dan persaudaraan itu tidak mengenal warna kulit dan jenis rambut, walaupun tidak sedarah, tapi persaudaraan itu sangat erat. Itu yang saya rasakan. Oke.
Iya sih, tadi jujur sepanjang film aku ngeliat kayak Bang Iko tuh really into it banget, really into the character. Jadi ternyata memang dari kecil sudah bertumbuh bersama orang Indonesia Timur begitu ya. Jadi Ya. dari logatnya dan lain sebagainya tuh is really real tuh, bagus sekali. Ya, makasih. Soalnya sih itu ya maksudnya ada beberapa mungkin kayak joke ataupun persahabatan ataupun tegur sapa menyapa dengan kakak ataupun adik ataupun persahabatan itu sebetulnya mudah-mudahan saya belum nonton. Saya belum nonton. Gimana? Jujur. Serius? Untuk finalnya untuk ke apa mix Final cut ya? bukan final cut ya saya nentuin. Oh iya, Maksudnya, terus untuk keseluruhan kan ada subtitle harus diperjelas, maksudnya bahasa Ambon itu kan harus ada bahasa Indonesianya seperti itu. Jadi apakah relate kan teman-teman ya mungkin pas pada saat berbicara orang Ambon kan tidak ada yang pelan, tidak seperti orang Jawa yang pelan lembut, tidak, dia malah lebih mengegas dan ada lengkingan dan lengkingan itu bukan karena dia marah ataupun keras bahasanya, cuma malah dia untuk mengekspresikan kalau dia itu excited gitu untuk ketemu saudara yang sangat udah lama nggak ketemu, udah puluhan tahun, belasan tahun, dan pada saat ketemu dia mengekspresikan itu di luar, maksudnya overacting itu seperti itu. Dan ada bahasa yang bahasa kasar ataupun bahasa lebih bukan asal, mungkin lebih agresif kali. Cuman ditranslate dengan bahasa kita itu agak sedikit memang agak beda gitu. Cuman pembahasan itu adalah rasa cinta dan rasa kangen seperti itu. Dan kalau teman dekat ada bahasanya juga seperti itu. Jadi kayak yang saya mau sampaikan ke teman-teman di film ini itu dia, tidak semua warna kulit yang berbeda sama kita itu jahat gitu. Jadi memang hati yang kita nggak ada yang tahu. Semua dibilang warna rambut boleh sama tapi hati kita nggak ada yang tahu. Nah seperti itu yang saya bilang dari karakter masing-masing muka, kita jangan dibilang don't judge by book by cover, tapi pas kita lihat, kita tahu orangnya ternyata dia baik hati, lembut seperti itu. Hey Luis, thank you so much man for coming, and this is Luis Dan. He's from Mortal Kombat and Wu Assassin as well. And, yeah, he's one of the biggest stars in the world as well, and the biggest thing. No, it's a small one. I mean, no, just kidding. Yeah, thank you man, thank you, appreciate man. So all you guys for coming to Indonesia because of this project, because of this movie. So I can't tell man, thank you so much, appreciate man. Oh bro. Ini salah satu, maksudnya itu yang dibilang. Mungkin salah satu saya dimanapun saya bekerja, Indo ataupun di luar, tidak mencari untuk buat masalah ketenaran, sama seperti cerita ini. Kita mau berdiri di mana, bukannya lingkungan beradaptasi sama kita, tapi kita beradaptasi sama lingkungan. Sama seperti ini, saya dicintai sama banyak sama Luis, kita saling kenal, bukan saling cinta, sorry bro. Kita saling percaya, saling mengasihi, dan pada saat kita bekerja bukannya beradu acting tanda kutip, tapi berbagi rasa seperti itu. Jadi makanya kita match sama Luis Dan. So man, I'm talking about you is really bad word man. It's nggak usah bro. Jadi karena berbagi rasa, jadi yang kita curahkan di layar itu akhirnya tulus, sama seperti ini. Jadi alhamdulillah, jujur terima kasih banyak teman-teman semua untuk kerja kalian sekarang semua. Kita kerja setiap hari dari pagi sampai malam, dan maksimal kita kerja cuma 6 jam karena apa? Cuaca. Kita syuting di Bandung, dan di sini mungkin ada Pak Mui, ada dari pihak Kopassus, ada Pak Doni yang menemani kita setiap hari dari jam 5 pagi kita menuju ke set. Jalan medannya sangat kurang lebih 45 menit untuk menuju set dari awal ke situ Lembang, dan ya mereka cuma menunggu. Dan pada saat hujan jam 11, di atas jam 11 udah hujan, kita harus nunggu cuacanya, dan berbecek-becek ria, berhujan-hujanan ria, keringetan segala macam, dan jenuh. Dan tapi itu dia yang saya bilang, karena saling percaya dan mereka saling mengasihi, saling berbagi rasa, bukannya ego yang ditinggikan, walaupun ukuran kita masing-masing beda. Maksudnya tingginya ada, maksudnya kayak Arnold kan gede orangnya walaupun kecil.
Bob, Boyen. Bion. Beon, cuma maksudnya itu apa? Alhamdulillahnya saya mendapatkan cast. Mereka adalah yang saya bilang aktor dan aktris sesungguhnya. Bisa dilihat walaupun nggak ada buat masalah dialog itu nggak perlu kita buat dialog, cuman rasa yang mereka ekspresikan itulah yang mereka sesungguhnya yang mereka curahkan di film ini gitu loh. Jadi yang saya sangat banggakan debut saya sangat mudah untuk bekerja sama dengan kalian semua, teman-teman di sini semua, apapun sukunya, cuma sangat menerima apapun yang kita kerahkan yang di saat itu. Jadi saya tidak mendirect, saya tidak mengajari, cuma kita ngobrol. Apapun yang mereka curahkan, itulah organik yang mereka keluarkan semua di film ini. Gitu bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Actually all the hard work paid off karena filmnya bagus banget, Bang Iko. Ini ngejilat apa bohong? Istighfar, nggak ini tulus dari hati. Astagfirullahaladzim. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Di just di stage takutnya ya, Bang Iko lagi. Oke, kita beralih sedikit boleh ya, karena di sebelah sana ada Apollo, kita mau ngobrol dulu. Hello, hi. Ada Bang Alfa Sagaf. Yep. Oke, kayaknya dirimu juga banyak sekali fansnya dari tadi ya. Iya. Mau disapa dulu mungkin? Halo. Selamat sore. Kenceng banget Apollo. Deket banget tuh kenal kayaknya ya. Oke. Bang, di film yang satu ini hubungan Apollo sama Timur dan Sila tuh terlihat sangat kuat sekali gitu ya, keakrabannya, persaudaraannya, dan juga bisa dibilang paling terluka lah ibaratnya. Seperti apa sih kemudian proses dirimu membangun dinamika dengan Bang Iko, kemudian Bang Jimmy juga, supaya memang konflik emosionalnya bisa terasa? Karena aku pribadi two thumbs up sama dirimu menjadi Apollo, bagus banget. Thank you. Iya kan? Apa ya, rasanya kayak gila, ini orang oke banget gitu. Iya, silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu dan tadi sempat menyaksikan film Timur. Terima kasih buat Bang Iko, Wise Pictures, Wise Team sudah mempercayakan aku memerankan dan menghidupkan karakter Apollo. Sebelumnya aku belum pernah ketemu sama Bang Iko. Kita ketemu tuh baru di film ini. Tapi dengan karakter yang kompleks secara hubungan emosional dengan Timur dan Sila, Bang Iko sebagai pemain dan sutradara, aku sangat berterima kasih, sangat membuka diri untuk bagaimana kita bisa bekerja sama gitu. Aku tumbuh besar melihat karya-karya beliau dari mulai Merantau, The Raid dan lain sebagainya. Terus kemudian pada akhirnya bisa bekerja sama. Jujur dari awal ada sedikit perasaan nggak percaya diri gitu, maksudnya apakah bisa gue bawain karakter ini dengan baik dan seperti apa yang dimau oleh sutradara gitu. Tapi Bang Iko dengan humble-nya dan membuka diri untuk bagaimana menarik dan mau bekerja sama dengan saya yang memerankan karakter Apollo, dan komunikatif sekali Bang Iko. Dan yang paling saya bersyukur adalah Bang Iko tidak mendikte aktor-aktornya dan menjadikan aktornya sebagai wayang, tapi lebih ke oke, ini karakter, apa interpretasimu terhadap karakter ini, silahkan tunjukkan. Kalau misalnya ada adjustment itu nanti kita bicarakan gitu. Dan memang karakter Apollo ini memang layernya cukup luas dan banyak sekali ya, dimana dia tumbuh bersama sahabatnya Sila dan Timur dari kecil, tapi seiring berjalannya waktu mereka punya jalan hidupnya masing-masing, dan kemudian dia menjadi titik dilematis antara Timur dan Sila, dan kemudian pingpong perasaan-perasaan itu terjadi antara mereka bertiga. Untuk chemistry kita ngalir begitu aja, dengan persiapan yang kurang lebih 2 bulan mungkin, reading dan mempersiapkan koreografi dan lain-lain. Chemistry ngalir begitu aja karena Bang Iko mau membuka diri dan komunikatif sekali. Saya dan Jimmy sering ketemu di Wise Picture di kantor, secara chemistry kita ngalir begitu aja hingga akhirnya pada saat syuting ya tinggal eksekusi gitu, karena semuanya memang sudah dipersiapkan dan
kenyamanan itu sudah muncul sejak awal. Jadi saat syuting dan bekerja semuanya enjoy, tinggal eksekusi aja. Oke. Bang Iko mau ada sanggahan mungkin? Bang Iko nggak ada? Aman-aman aja? Aman. Ini keren masih Ova. Ya sebetulnya itu dia. Tadi antara dua. Sebetulnya pas pada saat Jimmy datang ke kantor sama si Ova, antara dua ini si Apollo yang mana? Gitu. Oh. Ini sebetulnya ada beberapa dilema buat saya. Lihat, makanya saya lihat mukanya karakter seperti apa nih. Ngeri. Jadi makanya sama si Ova, Pak, pokoknya coba deh, lo jangan dipotong audio-nya, audionya, biar potong, biar diondrongin. Bisa nggak? Dia bilang mau banget. Oke, siap. Dan si Jimmy juga kayak gitu. Jimmy bisa nggak? Dia bilang mau. Pas dilihat, ini saya ya masih bayang-bayang Apollo itu seperti apa karakternya. Cuma pastinya dia bisa fighting untuk bukan sebagai martial art, cuman dia bisa menjaga diri lah istilah gitu. Akhirnya saya decide untuk si Alpha, ini kayaknya Apollo gitu. Wow. Jadi untuk memerankan Sheila dan Apollo itu salah satu dilema buat saya pas pada saat mau syuting. Soalnya ini persaudaraan, dua-duanya saudara yang kita tumbuh dari kecil yang berbarengan gitu. Tapi pada saat yang mana lebih dominan, bukan jahat ataupun baik, tapi yang karakter bukan yang lebih kompleks ataupun lebih memilih nomor satu ataupun dua, bukan. Tapi untuk balik lagi, yang bernama Sheila dan Apollo itu bukannya kita bermain dengan telunjuk, tapi hati. Pada saat kita berdialog sama Alpha, ini kayaknya Apollo seperti itu. Jadi saya sama Sheila, karakter Sheila di sini dalam arti dia lebih kayak ambisius juga, dan orangnya nggak berani mengutarakan. Ini Jimmy gitu seperti itu. Jadi apapun yang saya ketemuan pada saat di kantor, itu pun kantor saya jarang banget untuk maksudnya ke gym ya, ke tempat latihan ya, karena emang dipagerin banget sama tim-tim produksi untuk kita ngebahas semuanya gitu. Saya sama sekali nggak ada latihan sama tim semua. Latihan fighting nggak ada sama sekali. Saya fighting pada saat on the set sama Macho. Teman-teman lihat semua, saya nggak pernah fighting, saya nggak pernah latihan. Sama Macho, mana Macho? Muka lo kelihatan Macho? Sama Macho, fighting terakhir saya nggak pernah latihan. Saya bersentuhan satu tangan satu pukulan pun nggak pernah. Sama Alpha saya nggak pernah latihan. Pernah latihan Pak? Nggak pernah latihan. Yang dia pokoknya dikasih arahan sama Eric, ada salah satu koreografer gitu namanya Eric, orangnya tinggi gede. Dia yang bikin semua sama tim Wise Team, pokoknya saya ngikut gitu. Jadi pada saat on set kita mengarahkan gerakan, si Eric sama tim Stan dan Apollo juga udah paham, si Macho udah paham, kita on action tinggal fighting. Cuman coba-coba kita adjust, ada beberapa di set yang kurang mendukung untuk gerakan kita, lebih sempit, sempit kondisinya, kita adjust aja gitu loh. Tapi kalau buat masalah fight segala macam, balik lagi, ini bukan masalah ego Macho sebagai taekwondo ataupun karate, dan 1, 2, 10, 12 Alpha nggak punya bela diri segala macam, Jimmy nggak punya bela diri, saya nggak punya bela diri, bukan itu. Kita satu level, kita mencurahkan hati kita satu match, dan kita chemistry yang kita dapatkan. Kalau buat masalah kita buat Macho, sorry bang, gua black belt, jadi gua nggak bisa ngelakuin ini bang, itu mungkin nggak akan seperti yang kalian lihat. Yang dilihat kita bukan masalah martial art-nya, tapi dance-nya dan chemistry yang kalian lihat. Itu seperti itu mas. Wow, keren banget. Aku jadi penasaran, ada Bang Jimmy Kebogor di sini, pemeran Sheila. Bang Jimmy, dirimu ada treatment khusus nggak sih? Mungkin pelatihan sendiri apa segala untuk sebelum syutingnya pasti akan sangat berat sekali gitu ya. Ada latihan fisik gitu-gitu nggak sih? Halo semuanya, selamat malam. Sore ya Bang. Sore. Di sini gelap soalnya. Saya sama Alpha, kami latihan buat koreonya 2 bulan kurang lebih ya, dan itu buat latihan fisik hampir setiap hari kita di situ. Jadi terbakar lah secara olahraganya maksudnya. Jadi emang sudah setiap hari selama 2 bulan itu kami hampir aktif di kantor Wise Pictures dibandingkan Bang Iko ya.
hampir hadir situ setiap hari maksudnya. Jadi buat membangun chemistry juga saya sama Ova memang karena sering bersama-sama jadi sudah sering lebih dapat lah. Tapi kalau ke Bang Iko memang kita ketemu pada saat reading bisa dihitung lah dengan jari. Untuk persiapan buat koreonya seperti itu, kurang lebih kita latihan 2 bulan. Dan buat sebagai seorang anggota, kebetulan saya dipercayakan buat menjadi karakter Sila adalah anggota Kopassus. Kami di bootcamp 1 minggu untuk mendalami gimana menjadi marwah seorang Kopassus itu seperti apa. SOP pegang senjata, SOP penyerangan, penyergapan, hand signal itu saya dilatih. Dan juga yang pasti di situ ada mental dan fisik, sikapnya seorang prajurit itu dilatih. Tapi saya bukan anggota ya, saya anggota masyarakat. Tapi bawa ini dengan sangat detail banget. Jadi dari tadi saya ngeliat kayak, wah gila, meyakinkan banget untuk menjadi salah satu anggota Kopassus. Puji Tuhan. Iya, hebat banget. Karena ada tim yang baik yang mempersiapkan itu semua. Salut Jadi, banget itu semua. Luar biasa. Oke, saya mau beralih kali ini ke sebelahnya Bang Iko. Enggak, sebelah tadi Jimmy udah. Bang Jimmy udah? Iya, Mbak Audi. Keren. She's back guys. Asik. Bang tepuk tangan dulu dong. Idola aku dari dulu akhirnya kembali. Hah? Coba kita tanya, apa yang membuat dirimu akhirnya kembali menemani kita semua dengan suara emasmu? Ngojek keluarga, bro. Budgeting bro, ya kan? Iya. Jangan dirusak Bang Iko boleh? Iya, di klimaks ya. Udah gue bagus-bagus ini padahal. Gila, ini idola aku dari dulu, silahkan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak atas apresiasinya. Thank you, terima kasih karena saya sangat sangat emosional, sangat bangga sekali sama suami saya. Dan bangga juga sama semua yang sudah ada di film ini, di project ini. Memang tidak mudah ya untuk semuanya butuh proses. Dan saya di sini selain sebagai istri, saya juga sebagai penulis lagu dari nyanyian Timur yang menjadi original soundtrack film ini. Tadi apa pertanyaannya? Gue jadi lupa lagi. Selain jawaban proyek keluarga ya, apa yang membuat dirimu akhirnya mau comeback? Oke. Mungkin budgetnya. Emang sejujurnya jawabannya adalah itu ya? Tetap aja budgetnya balik lagi ke saya. Bener. Sama aja. Bener, nggak masalah. Iya, jadi saya menulis lagu ini pertama kali saat saya datang untuk support Iko di lokasi syuting. Saya setiap weekend pasti datang sama anak-anak melihat proses syutingnya film ini. Gak ada niat sebenarnya untuk bikin soundtrack ini ya. Tapi tiba-tiba begitu saya lihat vibes-nya di lokasi syuting, terus saya lihat antara cast dan kru dan semua tim tuh sangat erat sekali gitu. Mereka sudah seperti saudara, sudah seperti keluarga. Dan setelah selesai film pun, sampai detik ini pun, mereka masih jalan bareng gitu. Jadi aku ngeliatnya, tiba-tiba aku terketuk untuk yang kayaknya gue bikin kali ya lagunya. Terus aku bilang sama Iko, Pak, kalau aku tulis lagu untuk soundtrack ini gimana? Gas, katanya gitu. Harus kamu yang nyanyiin lagu ini. Jadi memang di satu film ini kan biasanya soundtrack banyak ya, ada beberapa lagu. Tapi Iko bilang dia cuma pengen satu lagu yang represent kata hatinya Timur, gitu. Jadi itu prosesnya kurang lebih sekitar semingguannya. Cepet banget. Dari aku nulis sampai aku nulis sekitar 3 hari 4 hari.
And then aku bikin demo terus aku dengerin sama Iko, gimana Pak, masuk apa enggak nih di film. Terus dia langsung kepikiran, oke, aku masukin di sini gitu. Tapi fun fact-nya, kita bikin 2 versi. Oh, Ya, jadi yang sudah keluar dengan video klipnya itu aku bikin versinya dengan Mas Andi Rianto. Jadi aku pengen nyanyian timur ini apa ya, lebih grande, lebih megah, lebih yang emosional ya, gitu. Tapi manis. Jadi aku bilang sama Iko, kayaknya lucu kalau misalkan sama Mas Andi Rianto ya yang bikin musiknya. Dan aku sama Mas Andi kan memang sudah kerjasama dari aku masih gadis ya, gitu. Jadi sudah tahulah kita apa namanya, aku mau apa, Mas Andi juga seperti apa kan karakternya. Habis itu Iko bilang, tapi aku mau masukin di adegan itu seperti demo yang kamu bikin. oh, Jadi dia pengen aku nyanyiin itu seperti aku bercerita. Kalau kita bikin demo kan kadang kita yang ya masih rough banget ya gitu, masih raw banget gitu. Dan dia pengen seperti itu. Aku pengen kamu lebih bercerita. Dia jadi ngedirect Eke jadi. hebat dia dengan kerinya ya. Iya, dari seorang Audi ya. Ya, jadi dia bilang pengen lebih menyayat lagi nyanyinya. Musiknya juga moodnya beda banget. Musiknya dibikin sama adekku, sama Yai, lebih akustikan. Mungkin teman-teman yang tadi udah lihat filmnya mungkin bisa udah denger pasti lagunya di akhir ya. Gitu. Jadi memang moodnya sama yang Andi Rianto bikin tuh berbeda banget. Tapi overall pesan aku dan pesan Iko di lagu ini adalah kita harus saling menjaga, saling mengasihi, saling menyayangi. Memang kita bukan saudara, tidak ada darah, tapi kita tetap bersaudara. Itu aja pesannya, gitu. Jadi aku pengen kita semua jangan saling bully, Setuju. ya, jangan saling rasis. Ya, kita di sini sama kok, kita berpijak di bumi yang sama, gitu. Jadi hopefully dari lagu Nyanyian Timur dan juga film Timur ini bisa memberikan inspirasi untuk banyak orang, bisa menghibur, dan pastinya juga memberikan pesan yang positif dan bisa diterima baik oleh semuanya. Amin. Amin, 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 amin. Wah, mungkin kalau versi yang rough yang awalnya itu mungkin lebih tulus kali ya dibawainnya. Jadi lebih dalam ya. Itu kenapa? Lebih kayak menyayat, kayak aku nggak nyanyi gitu. Lebih kayak ngomong Ngobrol bercerita gitu ya. gitu. I see. Boleh tambahin sedikit, boleh ya di sini yang aku kerjasama sama Mbak Tinut ya. Aku bilang Mbak Tinut, mungkin orang akan ngelihat aku ngedirect debut main film segala macam, mungkin teman-teman jangan lihat paling kedebak-kedebu gitu kan. Aku bilang Mbak Tinut, yuk kita bikin, ayo. Gue pengen lo bikin film tapi action, tapi nyesek, nggak usah lah nangis, tapi nyesek itu. Jadi istilahnya tuh kita ambil bukan masalah saya bikin film harus sadis agresif, cuma agresifnya itu tidak hanya di fisik tapi di hati juga seperti itu. Dapat kok Bang. Dapat Ya, alhamdulillah. Dan tadi ya yang Audi bilang versi roughnya sama yang mungkin yang agak udah rilis di YouTube segala macam memang agak sedikit bertolak belakang. Buat tolak belakang maksudnya emosinya. Mungkin yang ada senandungnya. Kenapa saya mau senandung seperti ini? Beda sama senandung yang di YouTube ataupun yang musik yang sudah rilis itu. Karena ini yang dibilang tadi, ini rasanya Timur pada saat ketemu dan ada pertemuan, ada perpisahan seperti itu. Jadi itulah yang mau dibangun untuk rasa dramatisnya nih film seperti itu. Jadi nggak hanya lihat paling kedebak-kedebuk, scene yang mana kedebak-kedebuk, tapi nggak, pengen saya sajikan penonton dari awal sampai terakhir itu semuanya relate seperti itu. Dan ngalir banget semuanya ya. Tapi selain memang ini suara hatinya Timur, tapi itu juga relate banget sama kehidupan aku ya. Kenapa? Karena memang ya aku ini kan bercerita tentang seorang prajurit Kopassus ya. Di saat dia itu harus
bekerja, bertarung nyawa, dan harus ada yang ditinggalkan. Itu relate sekali sama hidup aku, karena memang aku sering sekali ditinggal sama Iko untuk jauh ya. Iya. Di momen ini tuh kayak aku takut gitu ya, ada urusan keluarga yang ingin disampaikan. Aku udah mundur perlahan, ya silahkan disampaikan. Gitu, jadi relate sekali dengan keadaan aku juga gitu. Jadi mungkin bisa lebih deep aku bawainnya gitu, karena memang aku ngerasa juga sering ditinggal sama Iko, dan apa ya, rasanya tuh masih tetap seperti itu walaupun aku udah sering ya, tapi ketika setiap ditinggalkan tuh masih ada rasa yang gitu. Dan itu yang aku sampaikan juga, yang aku tekankan di lagu ini waktu aku rekaman gitu. Oke. Bang Iko tiba-tiba udah ngambil mic ya, sepertinya kan ada pembelaan. Nggak ada? Aman ya? Oke. Cari aman aja. Sudah waktu aku maju ya. Baik ya, terima kasih. Oke. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Sekedar informasi, kalau lagunya Mbak Udi ini sudah ada di YouTube-nya Wise Pictures, jadi jangan lupa dicek, betul ya? Wise Entertainment. Oh, Wise Entertainment. Informasinya, iya, Wise Entertainment ya. Ya, mohon izin silahkan dicek aja nanti ya. Oke, saya mau beralih ke pemain lainnya. Kayak ini saya mau ke, ada Bang Adnin Abdul Hakim, pemeran Yosef di sini. Subur tuh gue lihat ya. Musim hujan. Musim hujan, makin bertumbuh Diana ya. Baik. Bang Adnin, ada momen-momen yang dirimu masih ingat nggak sih? Kan tadi kan disampaikan juga kalau ini kayaknya persaudaraannya bahkan sampai sekarang masih terasa sekali. Sepanjang lagi syutingnya ada yang diingat mungkin kenangan-kenangan? Iya, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adin Abdul Hakim, berperan sebagai Yosef di sini. Seperti yang lain, suatu kebanggaan yang luar biasa ketika alhamdulillah nih, ketika casting log saya jadi Yosef gitu ya. Itu tuh masih nggak percaya banget dari awal. Ketemu Bang Iko, reading, starstrucknya tuh banget gitu. Kebayang. Wah, begitu. Ya gila aja, Iko Wise Picture-nya nggak? Tahu-tahu kita, saya pribadi log jadi Yosef. Nah, gue masih nggak percaya nih, bertanya-tanya dalam kenapa gue, tapi ya senang banget gitu, senang banget, bersyukur juga. Nggak ada lagi. Tapi ini Bang Iko pasti lupa, gue tanpa bertanya dia tahu-tahu nepok pundak bahu gue, dia bilang, lu yang terbaik bro. Wah, gila kan? Dikatain begitu, pertemuan pertama sama Iko Wise, langsung hati gue tuh gede banget gitu. Kebayang. Nah, waktu di set, Bang Iko tadi sudah cerita, bahkan ada momen berhari-hari kita tuh di dalam tenda itu saling lihat-lihatan doang, nggak syuting karena hujan. Di dalam hutan itu sering banget, dari pagi ketemu siang, ketemu malam, sampai hampir subuh pun, ya udah kita nggak ada syuting sedikit pun gitu. Tapi justru itu yang bisa ngebawa kami semua jadi kekeluargaannya tuh yang luar biasa. Karena ada aja gitu yang dikerjain. Semua tingkah laku kita tuh nggak ngerti deh Bang Iko, mungkin di kepala udah pusing, capek, cuman ngelihat kelakuan kita kayak yang apa sih nih kalian, ada aja gitu yang dikerjain sama Bapak Arnold sama Jimmy, semuanya kami Beon, semuanya ada aja yang dikerjain. Tapi ya itulah gitu. Mungkin kalau kita di set itu tidak bertemu dengan saudara-saudara ini, kayaknya sudah bete, melanda, capek, ngerti sendiri kalau nunggu syuting seperti apa. Cuman kita menikmatinya tuh benar-benar yang energi kita tuh nggak kepake gitu. Jadi terlampiaskan dengan, ya alhamdulillah semua persaudaraan baik seperti yang dikatakan Kak Audi tadi. Sampai sekarang kita masih sangat baik semua. Oh gitu. Dia pernah tiba-tiba nge-tweet atau nge-insta story kayak, gue setenda nih sama Bang Iko gitu, pernah gak sih? Oh nggak boleh. Oh nggak boleh. Kita sangat disiplin di lokasi. Ngeri banget. Disiplin. Bahkan bocoran itu nggak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh ada. Itu keluar. Baik, siap. Terima kasih Pak Adin. Terima kasih. Ya. Iya. Oh ya, saya dapat marga baru sekarang. Oh, ya, betul. Adin Abdul Hakim Kobogau. Oh, keren. Tepuk tangan dari Ini kakak saya ini, betul.
Sudah, cukup. Terima kasih. Iya, sama-sama. Brewoknya sudah sama ya. Iya, oke. Lanjut, saya mau berpindah kali ini. Ini dia senior saya sebagai seorang host juga ya. Ada Mbak Fani Gasani di sini. Ngeri ya. Serem banget. Pemeran Mahya. Biasanya kalau sebagai seorang host kita kasih beban dulu ya kita kasih pressure. Dari tadi sebenarnya berharap aduh mudah-mudahan lewat ya. Tentu tidak ya. Sebagai seorang host pasti bisa menceritakan momen-momen yang berkesan selama syuting seperti apa. Silakan. Oke. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mungkin teman-teman yang udah nonton bisa dilihat Maya ini sebenarnya scene-nya nggak terlalu banyak ya. Itu juga sebenarnya salah satu tantangan bagaimana aku harus berperan sebagai istri dari Timur dan menyampaikan rasa itu secara nyata dengan waktu yang sangat singkat. Karena aku nggak ada proses reading yang maksimal, ketemu kayaknya cuma 2 kali ya gitu. Wow. Sebelum akhirnya bisa syuting, tapi syukur alhamdulillahnya ya Pak Iko bisa menyambut dengan baik karena pasti ada kekhawatiran ya, ada kekhawatiran, aduh gimana ya rasanya kita berakting dengan aktor internasional gitu. Tapi ya jangan manggil sayang lagi loh. Tapi ya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, chemistry bisa didapatkan di set gitu. Ya mudah-mudahan tersampaikan. Ya membanggakan, tentunya juga happy sekali bisa ikut terlibat di proyeknya Wise Picture yang pertama gitu ya. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan semuanya yang hadir di sini. Amin, sesuai banget. Dengar katanya observasinya tuh ngobrol banyak sama Mbak Ode ya. Tentang sering ditinggal. Enggak, kebetulan suami saya juga suka ninggal-ninggal saya sih. Jadi emang itulah waktunya aku curhat. Iya betul. Kayaknya habis ini buat grup deh berdua. Tapi berdua doang. Nggak usah bikin grup kalau berdua ya. Iya. Bagi gua udah pegang mic. Iya, tadi saya salah satu apresiasi buat Gadi kemarin memang di tim casting, ternyata diminta di casting. Waktu itu kan lagi mungkin habis kerja kali ya, makeup full gitu loh, full makeup. Ada semuanya di makeup itu sampai ada baju. Emang pakai konde? Ya. Terus itu kita pengen tuh coba deh, kita pengen tuh Maya tuh yang lebih organik mukanya. Jadi emang kayak sayuran tumbuh-tumbuhan, Pak. Jujur gue mau koreksinya juga nggak berani ya. Terima kasih Mbak Ode. Jadi gue berani. Natural. Jadi lebih nggak makeup gitu ya. Kan pas pertama dikasih casting video casting pakai makeup itu kan full makeup itu. Cuman bisa nggak ya dipakai? Kita nggak tanya lagi tapi tiba-tiba dikasih sama siapa? Tim casting. Abe sama Kino ya. Itulah namanya. Terus Bang ini ada lagi dia tanpa makeup. Tanpa kita minta dia akhirnya minta di casting lagi dengan tanpa semua tanpa makeup. Wah, kayaknya maksudnya antusiasnya ada dan keseriusannya ada. Jadi saya malah lebih lebih mengapresiasikan seperti itu. Jadi ada rasa ketulusan seperti itu. Jadi kayaknya oke nih. Jadi pas ketemu reading sebentar, ya udah langsung Lepas aja. Berjalan. Emang kalau artis besar kan susah, jadi ngerti, benar. Nyambung aja gitu. Ngerti banget. Iya. Jadi sepanjang itu tuh really last makeup gitu ya, hampir nggak make upan ya? Iya memang nggak make upan dan ya mungkin. Jadi setengah, jadi waktu itu kan make up semua, jadi dihapus sebelah gitu. Dia bukan Hudson, nggak ada, kita nggak ke situ arahnya. Enggak. Ya, karena adegan itu nangisnya kayaknya ada belasan kali ya Teh. Dan Teteh juga menyaksikan adegan itu, jadi waktu syuting Teteh ada. Itu, jadi nggak tahu dari mana emosinya, kok gampang banget keluar air mata gitu. Jadi ya, aktor besar tadi ya? Besar banget. Aktor besar, ya oke. Amin. Deg-degannya ada pasti. Banget. Bang Wani terima kasih banyak. Sama-sama. Kita mau beralih nih ya langsung ke Mas Majo. Bang Majo, hai. Paling ujung tadi apa ya? Bang Iko nyariin Bang Majo di mana? Di belakang ya. Ini kerja bareng di film action bareng sama Bang Iko Wise lagi ya. Standarnya udah pasti tinggi gak sih? Deg-degan Bang. Di sini Bang Maco juga berperan sebagai tukang pukul, antagonis utama, ngajak berantem Bang Iko lagi ya. Seperti apa pengalamannya Bang Maco berlatih, mempersiapkan peran dan bahkan koreografi dari arahannya Bang Iko? Seperti apa tuh?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih waktunya. Jadi waktu pertama kali di call itu sama Wise Team, Jok mau jadi final battle-nya Bang Iko nih. Astaga, mimpi apa semalam ini kan? Sama Kang Erik tuh yang Bang Iko tadi bilang gede kan? Iya deh. Cuman tuh lu ada keturunan timurnya nggak? Siap Kang, KTP saya Jakarta Timur kok, aman. Oke, gas. Oke, besok ke kantor. Udah akhirnya saya masuk, mulailah kita workshop sekitar 2 bulan lah. Sebenarnya aman-aman aja workshop, cuman yang tadi udah kata Bang Iko bilang, kebetulan Bang Iko ada project, jadi belum sempet pernah ketemu Bang Iko-nya langsung. Itu deg-degannya luar biasa banget sih. Jadi kalau untuk Franz itu adalah orang kepercayaannya bapak-bapak yang di ujung sana. Sebenarnya Franz tumbuh itu satu kampung dengan Apollo, Timur, Sila. Sebenarnya saya harusnya jadi brotherhood juga, cuman banyak pengaruh sama orang besar sana. Iya betul. Iya. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Maco. Gak usah gue ngomong. Ampun Bapak Panglima, ampun. Kelar lo kan? Iya gitu. Kita mau beralih sekarang ke pemeran Martha dan juga Mark. Ada Amara Angelica dan juga Stephen William. Langsung dua-duanya karena gue penasaran gimana ngebangun chemistry-nya di film yang satu ini. Wow. Coba. Well, aku kasih ke Stefan aja karena dia yang lebih pengalaman dan dia yang, help me a lot through the experience. So I give it to you. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Mungkin sama aja sih sama Martha juga, kita banyak pengalaman. Mungkin saya juga banyak belajar dari Martha juga karena kan di sini karakter Mark itu kan full English. Jadi mungkin kita bikin chemistry yang lebih bagus itu mungkin kita sering ngobrol dan mungkin ngobrolnya juga itu pakai bahasa Inggris. Jadi biar lebih lancar nanti syutingnya. Dan mungkin kalau chemistry yang lebih kita ada waktu untuk reading segala macam dan mungkin nanti pas kita lagi udah syuting kita ada waktu untuk kayak break istirahat. Jadi mungkin kita ngobrol lebih banyak lagi biar pas take-nya itu chemistry-nya lebih mantap lagi. Oke, terima kasih. Di situ tuh rambut dirimu dicat ya? Iya, dicat. Oh, soalnya tadinya mau cat ungu. Enggak gitu. Enggak. Iya. Bagus, jadi itu aja warnanya. Terima kasih banyak. kita mau beralih ke Bang Beon di sini. Hai. Ada tenaga. Halo. Bang Beon, dirimu tuh kayak kalau aku lihat tadi, ini kayaknya pemimpin researchernya gitu kan. Kayaknya yang tahu banyak tentang being such a good researcher. Seperti apa dirimu ngebangun chemistry dengan satu tim dirimu yang banyak ini nih? Oke, boleh saya jawab dalam bahasa Thailand? Oke, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya kita juga baru kenal di project ini ya, most of us baru kenal di project ini. Dan salah satu cara tepat untuk membangun chemistry bersama saya dan para peneliti adalah saya bikin inisiatif bikin grup WhatsApp. Wah, di luar yang lain deh? Ya, di luar yang lain. Grup WhatsApp peneliti, khusus peneliti. Keren. Bahaya kalau gabung sama penjahatnya, bahaya. Ketahuan dong strategi kita. Jadi kita bikin strategi sendiri peneliti-peneliti. Bagaimana kabur. Jadi itu salah satu cara kita bikin biar chemistry kita makin ini. Jadi kayak setiap hari chat-chatan di grup kita sesama peneliti, and then kita juga sering nongkrong bareng ketika ada waktu break, makan bareng biar chemistry-nya lebih dapat. Itu sih. Itu ya. Oke, nice banget. Terima kasih, Bang Bion. Saya mau beralih ke ujung lagi. Ada Bang Billy Bizal Tanasali di sini. Bang Billy. Iya, halo. Karakter Matthias ini dari kalau dilihat tuh kayaknya rasa kemanusiaannya tinggi banget gitu ya. Apa yang paling Bang Billy kagumin dari karakter Matthias sendiri? Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah datang dan menonton. Yang saya pun juga belum nonton dan saya penasaran. Yang saya kagumi dari karakter Matthias ini adalah yaitu karakter Matthias ini dia adalah seorang yang sebenarnya dia di peneliti ini dia punya jiwa kepemimpinan dan kepedulian yang tinggi terhadap rekan-rekannya ya. Karena bisa dilihat dia juga peduli terhadap Daniel dan semuanya gitu dan ya memang dia yang saya kagumi itu adalah rasa kemanusiaan dan kepeduliannya terhadap rekan-rekannya.
persaudaraannya di peneliti itu sangat kuat untuk Mateis. Oke, Mbak Bilo, terima kasih banyak. Mohon izin Sama-sama. kita agak sedikit dipercepat karena waktunya sangat terbatas sekali ya. Saya mau sekarang ke Mas Yusuf Mahardika, pemeran Navi. Ada nggak sih Hadir. sebagai dirimu yang ada di sana, bisa dibilang tadi green flag banget gitu ya? Ada ada hal baru nggak sih yang kau pelajari tentang diri kamu sendiri setelah kamu memerankan karakter ini? Halo, selamat sore menjelang malam semuanya. Terima kasih yang sudah hadir dan sudah menonton. Ya saya juga belum nonton sih sebenarnya, penasaran banget pengen nonton gitu. Ya semoga, saya sih percaya apa yang kita kerjakan ini bisa sampai ke penonton semua. Kalau buat aku ini karakter baru lagi yang aku mainin. Aku banyak belajar dari karakter ini dan ngerasa bahwa beneran jadi keluarga sama geng peneliti ini, termasuk dengan geng yang lain. Tuh. Tapi WhatsApp-nya cuma ada di geng researcher. Ini bocorin lagi. Iya. Kan nggak enak sama yang lain. Kayak sama yang lain lagi. Terima kasih. Mas Yusuf, nah ini dia. Kita tutup dengan Yasamin Jason. Hai. Halo semuanya. Kamu ada tantangan tersendiri nggak sih memerankan karakter di film action? Tentu ya. Iya pasti. Tantangannya adalah cuaca yang sangat dingin. Aku sebenarnya kurang tahan dengan cuaca dingin. Jadi tantangannya lebih ke cuaca gitu dan medan yang harus kita lalui setiap harinya selama berapa lama ya? Kurang lebih 2 bulan mungkin kita di set itu aja gitu. Tapi seperti yang lain bilang, kita punya teman-teman di sini punya rasa kekeluargaan yang besar banget. Aku tuh bisa dibilang kayaknya bungsu di geng-geng ini dan aku merasa sangat dicintai sama semuanya di sini. Beneran, aku sampai sekarang masih menganggap ini adalah keluarga sih, bukan project yang hanya kerja bareng lalu lewat gitu aja. Aku bahkan saking sayang sama semuanya sebelum. Jadi kita ada 2 set, ada di daerah Bogor ya kalau nggak salah, Jonggol, lalu kita di Bandung. Di periode waktu menunggu sampai ke set Bandung, aku bikin gantungan kunci gambar mereka masing-masing. Terus semuanya ngegantungin di tasnya, ada yang digantungin di jaketnya, dan aku merasa kayak aku diapresiasi sekali gitu. Itu sih, jadi Project Timur ini penuh apa ya, kekeluargaan dan penuh cinta banget sih gitu, yang nggak akan aku lupain. Aduh gemes banget. Wow. Dulu tangannya dong, usahanya loh luar biasa. Oke, aku mau tutup sama bosnya, boleh ya? Nah, ini dia. Tidak apa-apa, lewat saja. Enggak. Emang sengaja, saya itu best partners. Takut. Oke. Nyalek itu mau nyalek. Udah, aman bang? Berdiri bos. Duh, kan? Gue di sini lagi, gue kesana apa? Iya, mundur dikit boleh ya? Bang, sehat? Puji Tuhan saya. Bisa. Oke. Tau nggak bang, jujur ya, dari tadi saya ngeliat abang senyumnya paling manis banget bang di antara semua. Karena sepanjang film kita semuanya sebel banget sama abang, tahu kan? Iya, paham kan? Kita kenapa minta berdiri mon? Oh nggak kelihatan bang, katanya diminta berdiri bang. Saya duduk di situ sama Mbak sudah. Bang, sebagai orang yang sebenarnya tuh kayak kalau kata Bang Iko tadi hati rinto banget ya kan, sebenarnya baik sekali berperan di film dan jadi orang yang sejahat itu, senyebelin itu, udah gitu. Iya, berasa keren semuanya. Semua standing ovation, ngeri banget. Oke. Memang teman-teman begitu, toh? Iya. Kita juga punya grup WhatsApp teroris. Kalian saja. Kita juga dong. Teroris itu minoritas tuh. Adminnya si Frans. Gila asli selucu ini, tapi di situ nyebelin banget. Siap. Dirimu kan sebenarnya nggak banyak dialog ya. Semua tuh pakai muka, pakai mata gitu. Susah nggak sih? Lumayan susah karena harus menjaga tensi selama. Enak ya tensi ya, keren ya. Sudah Jakarta sekali ya. You know, Ana Jaksel bro. Pasar Minggu Pak, kurang
jaksel apa saya? Guys, ini tuh ketua stand up Indo Jayapura, guys. Jadi pasti lucu. Wow. Timur ya Tuhan ya. Terlepas dari pemeran siap. Memang turunan ya Bang. Biar AC 10 juga tetap keringat saya. Jadi terlepas dari karakter, saya mungkin salah satu case yang juga datang paling jauh ya Bang ya. Dari Papua langsung dikirim khusus. Wow. Saya di Papua kan tinggal di daerah paling pelosok sekali. Jauh sekali. Ini benar? Iya betul. Jauh dari peradaban manusia, nyamuk masuk ke wilayah saya. Pikir-pikir tuh. Kalian bayangkan di Papua jauh, terus tiba-tiba video call atau apa waktu itu Bang Ido? Zoom seorang anak Papua yang tinggal cukup jauh, tiba-tiba Zoom yang ada di depan layar tuh Bang Iko Uwais. Bayangkan. Saya pikir teman-teman tadi menjilat ya tadi. Kalau saya kayaknya lebih tulus nih, kayaknya. Iya kan? Tiba-tiba Zoom nyala, yang depan saya itu langsung Bang Iko. Serius, betul ya Bang ya? Hari itu saya mau nangis, tapi badan besar malu. Jadi tapi saya screenshot layar terus saya posting. Saya followers naik tiba-tiba, Pak. Jadi itu teman-teman bisa bayangkan tuh betapa bahagianya saya. Jadi waktu diterima log waktu itu saya bilang aduh, itu kan baru masih sedih-sedihnya Bang waktu itu. Ada momentum yang terus tiba-tiba Tuhan kasih kesempatan langsung ketemu dan Bang Iko. Saya bilang Bang, setelah syuting saya tinggal Jakarta sampai nonton. Jadi bukan karena ada project, tidak, karena tunggu harus nonton Timur sebenarnya. Iya, setahun. Udah Bang. Dapat 3 job. Amin. Amin. Saat syuting Timur dan puji Tuhan sekarang sudah dari Timur film kedua, tapi karena Timur sudah main 5 film sekarang. Wow. Puji Tuhan. Begitu. Jadi orang jahat semua atau? Ini nih yang tolong media kamu kasih tahu nih. Tolong jangan kasih orang jahat terus kah? Mungkin Pak Ustadz kah, pendeta kah? Yo. Aktor tuh bisa tuh. Aktor tuh di agama apa sih bisa tuh? Aman. Cukup sudah tuh, bahaya. Terima kasih. Donado. Aduh. Oke. Teman-teman mohon izin, kita mau buka sesi Q&A boleh ya? Oke. Rekan-rekan media silakan yang mau bertanya. Tim Good Works kami persilakan. Oke. Capek banget. Halo, hai. Nyala ada? Hai, boleh berdiri aja, Mas silakan. Dengan Mas siapa dari mana? Kalau saya Adi Prawira dari Kompas.com. Saya ada 2 pertanyaan. Pertama ke Mas Rian. Ini kan Timur jadi satu-satunya film Indonesia yang tayang di tanggal 18 ya. Karena beberapa mundur, ada Avatar Fire and Ice. Untuk dari Timur sendiri, untuk dari Wise Pictures, apa sih pertimbangannya untuk mempertahankan penayangan di 18 Desember? Itu. Dan yang kedua untuk Mas Iko. Di sini kan ada penggambaran Pak Prabowo Subianto juga ya. Apakah sudah ada rencana untuk nobar bareng Pak Presiden? Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Adi. Mas Ryan silakan. Itu kayaknya Rian semua bro. Terima kasih atas pertanyaannya. Tapi tadi ditanya kenapa mungkin banyak film-film yang nggak mau melawan Avatar. Karena Avatar dengan project yang IP yang begitu luar biasa ya. Secara IP semua orang tahu, dan juga itu adalah project yang mega. Secara budget pun itu mungkin bisa berpuluh-puluh bahkan 100 kali lipat daripada budget di project film Indonesia sendiri gitu. Jadi mungkin ketika yang lain mundur ya kita maju gitu. Yes.
Karena kan kita tampil beda ya. Maksudnya secara genre kita juga berbeda gitu. Kita mau mencoba untuk menciptakan sebuah karakter di PH kita ya. Ketika yang lain mundur, balik lagi kita maju, kita berani lawan Avatar dan mudah-mudahan kita bisa menang. Amin. Makanya butuh dukungan teman-teman media juga ya, informasi ini yang banyak. Bang Iko silakan. Ini pertanyaan produser kah apa kreatif? Keren. Produser. Dioper lagi. Kayaknya kalau gue jawab nggak tepat ya. Gue balikin ke Bang Iko aja ya. Ya, sebetulnya gini bro. Ya mungkin mewakili ya teman-teman semua dari YS Pictures, pastinya harapan kami. Cuman kita tahu beliau ini sedang sibuk, sedang bekerja keras untuk kita semua gitu. Jadi mudah-mudahan ketika waktunya tepat dan Allah berkenan pasti akan terjadi. Jalur langit nih. Memang tambahan gitu, maksudnya nggak bisa dipungkirin buat masalah ini film ya film Bapak juga. Dan jujur pada saat kita produksi film ini sebelum Bapak jadi presiden, kita udah 2 tahun ya, hampir 2 tahun. 2 tahunan ya? Hampir 3 tahun untuk prosesnya. Jadi memang pas pada saat syuting tadi kita ketemu sama teman-teman Kopassus, Pak Moe, ada Pak Doni. Baru sekarang ini kita ketemu lagi pas kita setahun untuk produksi syuting. Untuk preparasinya untuk film ini kita diskusi sama Aloy, sama tim, semua segala macam sama si Ryan itu jauh dari sebelum pada saat Bapak memang menjabat sebagai presiden itu. Tapi insya Allah kalau misalnya Bapak ada waktu yang sangat senggang untuk bisa meluangkan waktunya untuk duduk di SS1 ini, ya kenapa enggak gitu. Gitu sih bro. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi untuk pertanyaannya. Selanjutnya masih bisa ada kesempatan? Oke, masih diperbolehkan. Boleh kakak, silakan. Boleh berdiri aja, Mbak, silakan. Dengan siapa dari mana? Halo, selamat sore. Aku Rena dari suara.com. Aku mau 2 pertanyaan buat Mas Iko. Pertama soal penyutradaraan dan actingnya. Ini kan Mas Iko kan juga berlaga di Hollywood gitu kan. Ada nggak sih treatment yang disisipkan di sini dalam sesi penyutradaraan kah atau dalam sisi berakting segala macamnya? Itu yang pertama. Dan kedua, nyambung rekan saya Mas Adi gitu soal film mengenai Pak Prabowo gitu kan, ada banyak pro kontra mengenai film ini juga di akun media sosial. Bagaimana Mas Iko menanggapi pro kontra ini bahwa katanya ini film soal Prabowo segala macam? Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Rena. Silakan. Saya jawab yang pertama dulu berarti ya. Berarti pertanyaan pertama itu yang pertama saya harus jawab ya. Yang kedua saya jawab. Iya betul. Jadi memang treatmentnya sih yang saya mau kembangkan gitu, Mbak. Treatment pada saat saya ya bisa bilang ada pengalaman sedikit pernah saya kerja di luar negeri. Menurut saya cuma perbedaan dari geografisnya aja. Untuk buat masalah kerja seperti apa itu semua sama aja. Malah mungkin ya banyak teman-teman yang bilang seperti apa kerja di sana. Saya malah mau meluangkan mengeksplor apa yang saya pernah alami di film luar ataupun di Indo. Jadi memang kadang memang kan aktor itu kalau perbedaannya di luar pasti banyak perdebatan sebelum syuting, itu pasti ada perdebatan aktor dan sutradara. Walaupun itu perdebatan yang sangat kosong gitu, yang nggak perlu dan nggak penting diperdebatkan. Minimal memang namanya sutradara, dia mempunyai visi dan misinya, dan aktor sebetulnya dia yang bisa dibilang ini kasar, dia hanya sebagai puppet. Dia cuma sebagai puppet dan sutradaranya sebagai dalangnya gitu. Tapi memang dari kerjasama untuk sebagai sutradara dan pemain memang tidak mudah. Yang pada saat kita membuat film kita cuma bilang action and cut, bukan. Tapi visi misi dari segi cerita kita harus bisa menyampaikan dari masing-masing karakter. Itu dia yang saya pelajari. Saya menyampaikan karakter-karakter yang dibangun sama masing-masing cast tersebut itu tidak mungkin sama, dan masing-masing pendirian dan pribadi masing-masing tidak mungkin sama juga gitu. Jadi memang pada saat saya mau di depan kamera saya ambil gambarnya,
saya yang ambil pelajaran dari di luar, film luar, produksi luar, tidak ada lagi perdebatan antara sutradara dan pemain. Memang terbiasanya kita bisa dibilang sutradara dan pemain itu tidak banyak untuk perdebatan antara nomor 1, 2, dan 3, tapi lebih banyak nomor 1 dan ke sutradara langsung. Soalnya memang lebih, kalau di luar lebih dominan itu yang nomor 1 gitu loh, baru ke sutradara langsung. Jadi nomor 1, aktornya nomor 1, dan sutradara mungkin bisa dibilang hierarkinya itu lebih tinggi nomor 1 daripada sutradara. Tapi di Indo tuh terbalik, sutradara dia bisa menguasai keseluruhan. Memang ya dia punya visi, tapi aktor seperti apa dulu untuk bisa dia mainkan, untuk bisa dia direct, untuk untuk bisa memerankan sebuah karakternya sebagai peran utama gitu. Cuman di sini yang saya lihat nggak perlu ada perdebatan. Memang saya ya sebagai aktor juga, pemerannya juga, saya tahu saya harus ngapain, saya tahu visi saya seperti apa, misi saya seperti apa. Apalagi ini kita bikin pembalutan film action memang, dan dibaluti juga dengan drama, tidak hanya action lebih dominan, tapi dua-duanya orang bisa relate dengan cerita. Itu perdebatan, akhirnya perdebatan saya diri sendiri dan saya sebagai aktor dan sutradara. Tapi yang saya bilang tadi, menghabiskan waktu itu untuk perdebatan itu sangat nggak baik untuk diproduksi gitu. Jadi menghabiskan banyak lah. Yang ini yang saya lihat dari segi chemistry sutradara dan pemain 1 dan 2 dan 3 dan keseluruhan, itu menurut saya nggak ada nomor 1, 2, 3 dan siapa yang peran utama dan peran paling penting, nggak ada. Karena apa? Satu peran punya yang kosong pasti otomatis mereka akan tertutup gitu loh. Jadi bagaimana caranya, walaupun ada dialog yang sangat minim, tapi karakternya itu sangat menonjol dan mencuri perhatian seperti itu. Jadi tidak hanya mentang-mentang dialognya banyak, jadi harus lebih highlight lagi untuk si aktornya ini, bukan. Tapi satu aja minimal beberapa second dengan adegan yang bisa dibilang berbarengan, scene tersebut itu akan terlihat karakter masing-masing itu akan berbeda, dan treatment pada saat syuting, treatment seperti apa, apalagi ini tentang action, seperti apa saya harus pengambilan gambar fightingnya, dance-nya, dan pada saat mereka fighting segala macam, bukan hanya kita gambar 3 kamera berbarengan terus ngapa-ngapain, diem aja, tembak langsung, boom, bukan. Kita gimana caranya untuk, mungkin kalau teman-teman lihat nanti tadi adegan fighting segala macam, ada sedikit shaky, itu bukan masalah shaky kita sengaja, bukan. Tapi bagaimana untuk nilai level dari kalau teman-teman main game level 1, 2, 3, 4 itu pasti otomatis akan ada yang lebih susahnya seperti itu. Jadi seperti apa agresifnya, adrenalinnya, yang saya eskalasinya itu lebih ada pertimbangan, ada pembagian eskalasi seperti itu. Jadi memang salah satu contoh yang saya mau ambil treatment yang saya juga gregetan untuk fighting kerja di luar, dan sebagai aktor saja saya juga mau mengeksplor pada saat ini film action, ini film fighting. Jadi gimana caranya teman-teman semua ngelihat. Jadi kamera terlihat dance-nya, tangannya pukul seperti apa, ada prosesnya, ada pukulnya, ada aksi reaksinya dari masing-masing pemain. Itu yang saya mau tonjolkan. Jadi ada orang kena pukul dari nggak ada reaksi, itu kan maksudnya sisi-sisi tersebut yang saya mau angkat gitu. Jadi memang bikin film action itu bukan hanya ledakan, balap-balapan mobil terbalik, berantem, tapi nggak ada seninya. Sama yang saya curahkan, saya explore juga pada saat ada adegan drama berdialog, sama seperti action. Kalau kita nggak ada action, nggak ada koreo segala macam, paling cuma 1 pukul, 2 pukul selesai. Tapi ini ada aksen, ada koreonya, ada dance-nya, itu salah satu dialog. Dialog kita sebagai film action, dialognya di pasti fighting. Ada pukul, tendang, ada namanya jalan sambut kalau di pencaksilat bilang. Ada namanya jalan sambut, ada tangkis, ada pukul, ada pelakan, ada liukan, ada sikutan, ada tendangan. Itu salah satu ekspresi drama di dalam action. Drama nggak hanya pada saat berdialog, tapi drama dalam arti di dalam film di action pas adegan penting, yaitu action yang kita balut martial art seperti itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Aman. Masih harus dijawab yang 2 ya. Apa yang udah tadi, Pak? Pro and cons-nya tanggapannya. Balik lagi, mungkin kalau saya bilang Mbak mau makan di mana,
di Blok M banyak tukang makanan berjejer semuanya nasi goreng, tapi Mbak udah ngejat semua masalah rasa, semuanya asin. Tapi masing-masing nasi goreng itu pasti akan beda rasanya. Ada rasa manisnya, ada asinnya, ada mecinnya. Enggak semuanya itu masing-masing itu setiap nasi goreng cuman mecin doang disediakan, tidak garam doang disediakan, tidak gula doang disediakan. Masing-masing itu beragam dengan banyak sausnya. Jadi kalau saya bilang sih, saya nggak mempedulikan seperti apa judge-nya dari semua dari yang luar. Yang penting rasanya aja dulu. Kalau rasanya enak, silakan nambah. Kalau nggak enak, lepehin. Oke, terima kasih banyak Mbak Rena untuk pertanyaannya. Sayang sekali karena keterbatasan waktu, maka sesi kayak ini harus kita tutup. Terima kasih banyak untuk semua cast, boleh tepuk tangan untuk semua cast dan crew yang sudah hadir hari ini. Mohon izin kita akan berfoto.